Halo, Assalamualaikum. Swadihab, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya supaya naskah novel kamu cepat selesai. Siapa nih yang mau naskah novel cepat selesai? Semua orang pasti pengen naskah cepat selesai kan? Tapi sebelum mulai ke caranya, jangan lupa subscribe sekarang. Terima kasih. Untuk tipsnya, untuk caranya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya, belajar nulis dan kita. Karena bukan cuma kamu yang belajar, tapi saya juga. Apa aja sih yang kamu dapat kalau kamu subscribe channel ini? Yang pertama, udah banyak banget video-video tentang kepenulisan yang ada di playlist belajar nulis. Mulai dari belajar nulis premis, konflik, tips dan lain sebagainya itu udah ada banyak banget di playlist belajar nulis. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, udah pasti bakal jadi penulis beneran. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih ya. Tadi udah disinggung sedikit. Di video kali ini kita bakal belajar caranya supaya tulisan kita selesai, supaya cerita kita selesai. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau nanya dulu nih. Emang apa sih penyebabnya tulisan kita itu nggak selesai? Saya ulang ya. Apa penyebabnya atau apa masalahnya kok bisa tulisan kita nggak selesai? Saya bakal nyebutin beberapa yang jadi kemungkinan kamu nulisnya nggak selesai. Yang pertama, mungkin aja kamu nonton atau baca cerita yang lain. Jadi pas udah pengen nulis ulang, nulis lanjut maksudnya bukan nulis ulang, terus, duh tadi gue nonton film ini bagus banget nih endingnya, apa endingnya gue rubah jadi kayak gitu ya? Terus kamu baca nih misalnya, ya Allah tadi karakternya keren banget, apa karakter kayak gitu gue masukin aja ya ke cerita. Nah yang kayak gitu tuh, nonton film baru, baca buku baru, atau cerita-cerita yang baru gitu, yang bikin cerita kamu campur aduk dan bingung deh mau lanjut gimana caranya. Karena dapat ide baru, muncul ide baru dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kamu misalnya masih penulis pemula, nggak usah ngomongin penulis pemula deh, penulis profesional sekalipun kalau lagi nulis bukunya, pasti ke distract, pasti keganggu sama buku baru dan film baru. Karena nggak mungkin dong selama nulis, anggap 1 bulan nulis, kita nulis doang, nggak baca-baca, kita nulis doang, nggak nonton film atau ketemu orang atau yang lain sebagainya. Jadi, banyak input atau influence yang datang dari segala macamnya. Itu bukan yang jadi masalah kamu tulisannya nggak selesai. Atau kamu nggak percaya diri ya sama tulisan kamu sendiri? Ayo ngaku, siapa yang di sini nggak percaya diri sama tulisan sendiri? Bukan nggak percaya diri, tulisan gue pasti jelek, nggak kayak gitu, bukan. Maksudnya, tulisan gue kira-kira nanti yang baca banyak gak ya? Gue mengidolakan Terelie, kira-kira karya gue sebagus karya Terelie gak ya? Nah, jadi pikiran-pikiran negatif itu yang ada di otak kamu doang, yang bikin tulisan kamu nggak selesai. Jadi gimana caranya supaya kamu tuh mentalnya kuat gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba ngedown, nggak dikit-dikit ngedown, nggak dikit-dikit ya paham lah ya maksudnya. Jadi sebelum kamu mulai nulis, kan pasti kan bikin perencanaan gitu kan. Misal nih, di bulan Mei ini gua mau fokus nulis satu cerita full 200 halaman misalnya. Oke, niatnya udah bagus. Tapi kenyataannya belum tentu 1 bulan itu selesai. Sama, semua orang juga gitu kok. Bukan cuma penulis pemula, tapi emang penulis profesional juga kayak gitu. Kalau kamu pernah nonton filmnya Raditya Dika, saya lupa judulnya apa. Dia, ceritanya itu ya di film itu, dia sebagai penulis, terus ada editornya nemenin penulisnya, terus dia nggak punya ide mau nulis apa. Sama, jadi Raditya Dika di situ sebagai penulis profesional yang udah jago, yang udah banyak tulisannya, yang banyak bukunya, sama, bingung juga mau nulis apa. Dan bisa jadi kenapa tulisan kamu nggak selesai, ya masalahnya ada di diri kamu sendiri. Tekad kamu tuh nggak kuat kayak, ya udah gue nulis cuma senang-senang doang kok, nggak selesai juga nggak apa-apa. Lah, kalau tulisan itu setengahnya udah dipublish di Wattpad misalnya, kira-kira pembaca Wattpad bakal nyariin tulisan kamu atau enggak lanjutannya? Nyariin. Saya pernah upload di Wattpad lagi rutin-rutinnya gitu ya. Kalau sekarang emang lagi nggak nulis di Wattpad karena emang mau nerbitin buku, amin. Sekalinya saya posting itu sehari sekali, emang sehari sekali. Dan ditungguin, kok hari kemarin nggak tayang kak? Misalnya, tayang.
"Kok hari kemarin nggak publish, Kak?" Hari ini gue nggak bisa nulis, capek banget," misalnya. Karena kan sehari tayang kan, sehari publish. Gue mikir nggak apa-apa sehari doang gitu. Tapi pembaca saya yang emang udah setia dari awal dan setiap hari terbit, sehari aja nggak terbit, sehari aja nggak publish, ya ketahuan, bakal dicariin. Sama, walaupun misalnya kamu nggak sehari sekali ya, misalnya kamu seminggu sekali. Terus di minggu ketiga kamu udah mulai stop nih. Yah, kok cerita yang ini nggak tayang sih? Pembaca yang setia, anggap ya, pembaca setia itu sedikit aja nggak apa-apa. Misalnya, kamu nggak usah ngarep pembaca kamu ada puluhan ribu, nggak usah. Kalau misalnya emang pembaca kamu cuma 100, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang pembaca kamu 100. Nggak usah minder, nggak usah mikir, pembaca gue cuma 100. Paling juga dia nggak inget sama cerita gue. Kata siapa? Pembaca saya di cerita yang tadi saya bilang itu cuma 2.000. Sampai tamat. 2.000 sampai tamat, berarti kan dikit banget dong. Itu aja 37 part kalau nggak salah deh. Jadi ada 37, saya nulis di Wattpad, tiap hari publish, dan dicariin, padahal cuma 2.000. 2.000 itu totalnya, kalau misal 30. 2.000 dibagi 30, satu part itu nggak nyampe 100 yang baca. Dan ya udah, biarin aja. Itu sebagai bukti kalau pembaca dikit itu tetap ada pembaca setianya. Ya bukan berarti kalau 200.000 pembaca setianya jadi banyak, nggak juga. Ya kamu paham lah ya gimana maksud saya. Nah, sekarang kita fokus nih, gimana caranya supaya tulisannya selesai. Beberapa cara yang bisa jadi masalah kenapa tulisan nggak selesai udah saya kasih tahu. Ada gak yang di diri kamu? Kalau ada, sekarang kita fokus nih, gimana caranya supaya tulisan kita selesai. Tonton videonya sampai habis, karena emang ini agak lama, tapi tonton videonya sampai habis. Yang pertama adalah buat target. Misal, tadi dalam 1 bulan, di bulan Mei 2021 ini, saya pengen nulis sampai selesai satu cerita novel 200 halaman misalnya. Kalau misalnya terlalu berat ya targetnya bakal beda-beda ya. Kalau misalnya targetnya mau nulis seminggu sekali buat publish di Wattpad misalnya. Atau targetnya 3 bulan mau bikin novel. Target itu bakal beda-beda setiap penulisnya. Nah kalau misalnya target saya itu 1 bulan, bulan Mei 2021 ini, saya pengen nerbitin novel atau saya pengen nyelesain novel dan dikirim ke penerbit. Itu bulan Mei. Target bulan Juni udah ada lagi, target bulan Juli ada juga. Sama kalau kayak kamu nih, misalnya 3 bulan selesai novel. Nah, 3 bulan selanjutnya udah pasti ada target lagi dong. Misalnya nih saya, 1 bulan Mei ini pengen selesai 1 buku misalnya. Nggak mungkin dong di bulan Juni nggak ada target lagi. Target itu fungsinya supaya kamu itu di-push sama diri sendiri. Jadi misalnya, kalau target bulan Mei gue nggak kelar, bulan Juni nggak bisa dikerjain dong. Gitu loh maksudnya. Jadi ya target itu ya bakal balik lagi ke semangat kamu. Makanya buat target. Yang kedua, habit nulis. Kalau misalnya saya nggak punya habit nulis, kayaknya impossible banget deh. Nulis 1 bulan untuk 1 buku 200 halaman. Bener gak? Bener. Kayak misalnya kamu nih. Kamu punya target 1 minggu sekali publish di Wattpad. Karena kamu sadar, habit nulis kamu itu masih selevel apa habit nulis kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya target sehari 1 chapter, berarti kan habit nulis harus tinggi banget kan. Nah, tapi kalau kamu punya kesibukan, masih sekolah, masih kerja, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, pengen nulis ya nggak harus banyak-banyak juga untuk di awal. Tapi balik lagi, punya target dan habit nulis. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kamu pengen tulisan kamu selesai, cerita kamu selesai, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah percaya diri. Iya, percaya diri. Jadi nggak usah mikir, karya gue nggak bakal sebagus Religie, karya gue juga nggak bakal terbit di Gramedia. Nggak usah mikir kejauhan juga. Tadi yang tadi saya bilang, pembaca saya 2.000 dari 37 part. Saya nyelesain itu ya karena saya suka, karena saya butuh, pembaca suka, pembaca butuh. Jadi nggak permasalahannya di diri kamu. Jadi kalau kamu adalah seorang penulis, pengen tulisannya selesai, ingat 3 tadi aja. Kita recap ya, ini dia 3 cara yang bisa bikin tulisan kamu selesai. Yang pertama adalah bikin target. Yang kedua adalah habit nulis. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Ingat 3 ini aja. Yakin deh, kalau masalah puebi itu jadi urusan lain. Kalau masalah yang lain, nggak usah dipikirin. Jadi ingat 3 ini aja karena kita masih penulis pemula. Kalau kamu ada pertanyaan, kalau kamu mau request konten, tulis saya di bawah. Nanti saya buatin kalau saya kompeten. Dan untuk semuanya,
Terima kasih udah nonton, terima kasih udah nyimak. Cukup sekian, bye-bye.